Mungkin ada kali ya 4 tahun gue selalu pakai HP non resmi alias yang nggak dijual resmi di Indonesia buat daily driver. iPhone yang tiap tahun gue pakai itu belinya di Singapura, apalagi Android. Gue nggak pernah yang namanya pakai Android resmi kayak Pixel, OnePlus, Xperia, Razer dan lain-lain. Itu kan nggak ada ya yang namanya dijual resmi di Indonesia. Tapi ya gimana lagi, gue emang pengennya pakai HP itu dan gue juga emang suka HP yang jarang orang pakai. Tapi sekarang agak beda nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen aja pakai Samsung Note 20 Ultra. Mohon maaf sebelumnya, padahal tadinya gue hampir nggak pernah tuh yang namanya pakai Samsung. Bukan karena jelek, kualitas HP Samsung kita tahu sendiri semuanya mantap-mantap ya. Tapi sebenarnya lebih karena HP-nya terlalu mainstream, hampir semua orang pakai. Nah, cuma khusus di Note 20 Ultra ini akhirnya gue kegoda buat pakai sehari-hari. Alasan-alasannya sih sebenarnya simple ya, nggak ada yang gimana-gimana banget. Nah, yang pertama kayak yang gue bilang di awal alasannya, karena 4 tahun itu kan gue pakai HP non resmi, akhirnya bikin gue kangen dan pengen nyoba HP yang resmi. Nah, momen ini juga pas ya, karena aturan blokir email itu kan baru berlaku juga ya. Nah, mungkin tahun depan bisa aja gue balik pakai HP non resmi lagi, tapi yang jelas buat tahun ini yang masih berjalan, gue fix udah mantep pengen pakai HP yang resmi. Nah, ngomongin HP resmi, terutama yang flagship, pilihannya itu kan pasti nggak banyak ya. Dan kenapa akhirnya gua milih ini ya, Note 20 Ultra. Nah, oke, yang pertama karena gua suka form factor-nya kotak. Beda banget dari HP Samsung yang lain, sudut-sudut Note 20 Ultra ini paling kotak sendiri dan ini keren. Rada mirip lah kayak Xperia One Mark II yang gue pakai sebelumnya. Nah, terus warnanya gue juga suka banget. Mayoritas orang itu kan pakai Note 20 Ultra yang warnanya Mystic Bronze karena emang mewah ya kelihatannya. Tapi gue justru mau pakai Note 20 Ultra ini karena ada pilihan warna Mystic Black. Kesan elegan itu dapat, dewasanya dapat, misteriusnya juga dapat, dan yang paling penting ini mirip sama warna kulit gua. Nah, yang namanya pakai HP zaman sekarang rasanya kan nggak mungkin ya kalau nggak dipakein casing. Nah, sebelumnya pas pakai X1 Mark II, gue itu susah banget nyari casingnya. Bahkan gue beli jelly case transparan itu aja harus dari Inggris. Udah nunggunya lama, mahal pula. Beda banget sama Note 20 Ultra, secara ini HP bikinan Samsung, jadi udah jaminan ya pilihan casingnya itu bejibun. Bahkan yang jual casingnya itu udah banyak sebelum HP-nya ini mulai dijual. Malah gue juga sempat bikin video rekomendasi casingnya. Intinya gue seneng pakai HP ini karena gue bisa ganti-ganti casing biar nggak bosan. Kayak sekarang nih gue lagi pakai casing protektif yang unik banget kayak gini. Alasan selanjutnya kenapa gue milih Note 20 Ultra itu karena LAYAR, layar. Gue tahu HP zaman sekarang mayoritas udah lega-lega, tapi tetap kalah lega dari Note 20 Ultra. Gila, ini HP layar 6,9 inci dengan rasio yang ngelebar. Dari yang tadinya pakai X1 Mark II atau OnePlus 8 Pro, rasio layarnya itu kan memanjang ya. Terus gue pindah ke Note 20 Ultra, ini lebar, jadi makin berasa leganya. Terus terang ini memanjain mata gue banget buat nonton di rumah ya. Karena TV di rumah itu dikuasain anak gue yang masih bayi, iPad juga sering dipakai anak gue yang umurnya 3 tahun. Mau nggak mau gue harus pakai HP kalau mau nonton tanpa digerecokin. Dan enaknya lagi kualitas layar Note 20 Ultra ini salah satu yang juara ya, cakep banget reproduksi warnanya. Terus juga udah support 120 Hz kan. Nah, gue masih punya alasan sederhana kenapa gue mau pakai Note 20 Ultra, yaitu S Pen-nya. Gue bukan pakai S Pen-nya buat produktivitas ya, kayak nyatet ini itu. Gue juga bukan orang yang jago gambar. So, gue pakai S Pen-nya bener-bener buat hal yang sederhana banget. Buat ngaji, gue emang lebih sering ngaji di HP karena sedikit lebih fleksibel dan juga nggak perlu takut rusak atau robek ya, misal pas lagi digerecokin sama anak ya. Dan gue bisa ngerasain sensasi pakai kalam ya atau lidi ya dengan S Pen ini. Jadi lebih presisi dan nostalgianya itu dapat ya, dulu kayak pas gua zaman-zaman ngaji di TPA pakai lidi. Nah, sebenarnya gua milih HP Samsung itu juga karena biar nyambung ekosistemnya. Sebelumnya gua kan dikasih ini ya, ada Galaxy Watch 3, terus juga ada Galaxy Buds Plus yang BTS. Nah, kalau pakai HP yang sama-sama mereknya Samsung, itu jadi lebih optimal fungsi atau fitur-fiturnya dibanding pakai yang merek lain. Nah, selebihnya sih biasa-biasa aja ya. Kayak chipset emang kalah kencang dari Snapdragon 865. Tapi karena gue bukan gamer mobile kelas berat alias cuma main Clash Royale, jadi gue ngerasa enak-enak aja pakai Exynos. Kalau mau main game itu gue sebenarnya lebih sering di laptop
atau di Nintendo Switch. Terus soal baterai ya udahlah, selama nggak ngocor-ngocor banget masih aman. Buat pemakaian harian gue masih bisa dapat SOT 5 jam, itu udah lumayan banget. Walaupun emang gue ngerasa ngecasnya ini masih kurang ya, masa cuma 25 watt buat sebuah HP flagship. HP midrange aja itu udah pada 30 watt loh. Nah, kameranya juga kurang lebih sama kayak chipsetnya ya, yang Exynos. Bukan yang the best, bahkan masih kalah dibanding OnePlus 8 Pro. Tapi ya udah cukup lah buat motret ataupun ngerekam video sehari-hari. Nah, ini buat kamera belakangnya. Sekarang langsung aja gua ngerekam pakai 4K 60 fps biar kelihatan ya bedanya dibanding dengan handphone mid-range. Kalau flagship itu harus 4K 60 fps. Nah, ini gua sambil jalan tapi agak cepet, ternyata cukup stabil. Dan sekarang gua akan balik badan, kemudian kita lari. Ini kita kejar ya. Oke, mantap. Kalau yang ini gue nyalain super steady, jadi otomatis turun ke full HD 30 fps. Harusnya yang ini lebih stabil dibanding yang tadi. Nah, oke, kita lari ya. Yes. Kalau dipakai buat vlog, menurut gua kamera Note 20 Ultra ini salah satu yang the best ya di segmen smartphone untuk saat ini, karena bisa up to 4K 60 fps. Dan ini kan siang bolong ya, langitnya itu walaupun terang banget terik tapi masih tetap kelihatan tuh HDR-nya, dynamic range-nya itu keren banget, bagus banget, masih kelihatan jelas. Sekarang kita coba lari ya. Masih oke hasilnya. Sekali lagi ini full HD 60 fps. Paling satu lagi alasan kenapa gua milih Note 20 Ultra ini karena gua bisa pakai mode DeX-nya secara wireless. Jadi kalau seandainya gua mau pakai untuk presentasi, bisa dengan lebih gampang langsung gua sambungin ke TV tanpa harus pakai kabel. Ya udah, itu aja sih beberapa alasan kenapa akhirnya gua tertarik lagi pakai HP resmi, dalam hal ini Samsung Note 20 Ultra buat jadi daily driver. Harusnya ini bakal jadi pengalaman baru yang menarik buat gua yang selama 4 tahun terakhir hampir nggak pernah pakai HP resmi, apalagi HP Samsung buat jadi daily driver. Nah, nanti tinggal kita lihat aja ya, kira-kira berapa lama nih gua betah pakai HP ini. Betah buat gua, Rom. Pasti betah, Mang. Sweet.